Perkenalkan, saya Ana Agoistri Eka Putri Sadining Tias, CGP Angkatan 9 Kabupaten Klungkung. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan masuk akal yang dibuat tersebut adalah terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian kebutuhan belajar murid yang ditanggapi atau direspon secara tepat, kemudian lingkungan belajar, di mana guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian manajemen kelas yang efektif, di mana guru mampu menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Kemudian yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Di sini kemampuan guru dalam menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Menurut Tomlinson, kebutuhan belajar murid dapat dikategorikan berdasarkan 3 aspek kebutuhan belajar, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar merupakan kapasitas untuk menguasai materi baru sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang murid miliki sebelumnya. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat ini adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar ini mengacu pada bagaimana cara terbaik seorang individu untuk belajar. Hal ini berkaitan dengan preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. 3, melakukan survei. 4, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 5, berbicara dengan guru murid sebelumnya. 6, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 7, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru dapat melakukan salah satu atau ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi berikut. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid seperti materi, konsep, atau keterampilan. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, profil belajar murid yang berbeda atau kombinasi tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar. Diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Proses yang dipersiapkan dapat berupa kegiatan kelompok atau individu dan seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid. Diferensiasi proses ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Diferensiasi produk adalah hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid atau yang harus murid tunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam mendiferensiasikan produk, itu dapat meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan, keragaman, atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Koneksi antar materi untuk modul 1.1 dan 2.1
kita ketahui bahwa tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi kepada kebutuhan belajar individu murid. Sementara untuk koneksi dengan modul 1.2, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan seorang guru yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid sangat penting dalam memetakan kebutuhan murid untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang inovatif. Selain itu, dalam modul 1.3, kita ketahui bersama bahwa seorang guru penggerak harus mampu menggerakkan perubahan di sekolahnya masing-masing. Salah satunya terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam modul 1.4, kita belajar tentang budaya positif. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif. Karena melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid akan merasa dihargai karena kebutuhannya dipenuhi, sehingga tercipta lingkungan belajar yang positif. Nah, demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.